Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua hingga pada pagi menjelang siang ini di akhir bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah atau di bulan yang terakhir, di hari yang terakhir yang sebentar lagi kita akan masuk di tahun 1445 Hijriah ya. Insya Allah hari Rabu nanti masuk di bulan baru ya, di bulan baru, di tahun yang baru. Semoga Allah tetap senantiasa memberikan kekuatan, pertolongan kepada kita semua, senantiasa istiqomah dalam thalabul ilmi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemarin masih membahas sifat memandikan itu baru sampai nomor 7 ya. Saya di stop sama Bu Muri. Sampai nomor 7 aja, nanti pertanyaan siap gitu ya. Sekarang meneruskan nomor 8 dan selanjutnya secukupnya waktunya ya insya Allah. Jadi nomor 1 melepas pakaian jenazah ya. Nomor 2 melepas kuciran ya atau gelungan. Yang ketiga memandikannya dengan pelan-pelan dan penuh kasih sayang. Yang keempat meletakkan air ya, menyiapkan air dengan sabun atau daun bidara. Yang kelima mendahulukan anggota yang sebelah kanan dan anggota wudhu. Yang keenam mengguyur kepalanya ya dan disampo. Yang ketujuh
membasuh anggota badan yang kanan dari kepala sampai bawah. Kemudian yang kedelapan, yasna'u bil janib al-aisar isluma sona abil aiman. Setelah jenazah itu misalnya ini kepalanya ya. Kan sebelah kanan dulu berarti miringnya kan ke kiri. Ke kiri gini loh. Nah, ini diguyur dari kepala ke bawah, set, disabun, dikosoki. Kan gegernya juga geger sebelah kanan dulu. Yang sini kan belum bisa loh. Ya, kalau ini udah bersih semua sampai kaki, kemudian diiringkan balik gini ya. Berarti ini membasuh sebelah kirinya. Nah, ya, jadi supaya betul-betul bersih. Karena sudah meninggal kan nggak kayak orang hidup no. Nah, ini geger ini tak gebyure ini kan masih hidup kayak mapungi anak-anak itu ya. Nah, sudah meninggal itu dia sudah tidak bergerak. Jadi kita yang balikkan sini. Jadi yang pertama sebelah kanan dulu yang dari atas sampai bawah dikosoi, dibersihkan gitu. Kemudian setelah bersih benar baru dibalik diiringkan ke kiri, diiringkan ke kanan ya, ke kanan supaya sebelah kirinya bisa diguyur dari atas sampai bawah gitu. Dan nggak mungkin mayat ditengkurapkan tuh. Iya, kan nggak mungkin nggak ada itu ya. Jadi hanya miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring kiri berarti membersihkan yang sebelah kanan separuh, nanti miring kanan membersihkan yang sebelah kiri separuh. Yang kedelapan. Yang ke sembilan, yuharrifuhu ala jambihi fayagsilul kofa wadzuhr wal ilayatain. Jadi yang ke sembilan ini agak di apa ya? Jadi agak di dibangunkan kayaknya, tapi tidak betul-betul bangun. Ya, gini supaya leher sebelah sini juga bisa dibersihkan, itu ya. Jadi agak dijunjung dikit. Kemudian apa namanya? Perutnya itu ditekan. Siapa tahu ada kotoran yang mau keluar, kemudian biar kotorannya keluar, kemudian dibersihkan. Jangan sampai nanti justru kotoran itu keluar ketika sudah dikafan ya. Kalau sudah dikafan nanti kan terus mengulangi ya. Terus masuk mau mencuci kafan sampai garing dan seterusnya. Makanya pas mau mandikan itu dimaksimalkan. Jadi memang ini ditekan. Kalau ditekan sudah tidak keluar ya sudah gitu ya. Terus kan ya kayak kalau kita sih ibu-ibu sering mandikan anak-anak toh mawi anak-anak sebenarnya kayak gitu. Perilakunya itu kan diwawi juga agar betul-betul bersih di tempat keluarnya kotoran itu betul-betul sampai bersih. Nah, biasanya memang ada yang bahasa Jawa itu ada yang sudi, ada yang tidak sudi. Nah, harusnya kita tuh belajar berani ya. Karena suatu saat kita juga dimandikan kayak gitu. Kalau kita nggak sudinan sama orang, terus ketika ketika meninggal terus nggak ada yang mandikan kita terus gimana gitu ya. Ya jadi ya memang ya harus begitu gitu ya, harus begitu. Lebih-lebih ketika yang meninggal itu keluarga kita, ya ibu kita, bule kita dan seterusnya ya. Jadi dari belakang, begitu juga dari depan. Betul-betul yang bersih lah. Jadi ketika sudah diangkat ke kain kafan itu sudah dalam kondisi bersih, ya, seger gitu ya. Kadang-kadang ada yang orang sakit mungkin dari rumah sakit karena banyak luka ya. Ini masih diperban banyak. Itu ya diambili pelan-pelan itu toh. Ya, kemudian dicuci misalnya masih ada darahnya. Kecuali ketika darahnya tetap mengalir, berarti nanti bisa dikasih kapas kemudian diplaster lagi, tapi setelah dibersihkan ya. Kadang ada itu banyak luka-luka sini apa gitu ya. Selagi masih bisa dimandikan, dimandikan. Ya, kemudian memang
antara jenazah satu dengan jenazah yang lain bisa berbeda-beda. Ada setelah ditekan-tekan perutnya itu memang nggak keluar kotorannya. Mungkin dia sebetulnya kondisi fisiknya masih normal biasa. Ada yang kadang banyak mengalir gitu ya. Ya, misalnya kayak nuwun sewu wanita yang meninggal sebab melahirkan, kadang pendarahan terus ya. Ya, ini ya dibersihkan sewajarnya, setelah itu ya dikasih apa namanya pampers atau sotek namanya ya, ya biar tidak mengalir kemana-mana gitu ya. Ini teknis ya, teknis dalam memandikan. Kemudian yang ke-10, yamsatur ra'sa atau yumsatur ra'su wa yudhaffiru ra'sul mayyit salasa dofair. Jadi mayitnya kalau punya rambut panjang disisir. Jangan terus abut-abutan gitu ya. Nanti malah medeni. Jadi setelah disampo, dibersihkan, ketika sudah masuk ke kain kafan disisir, dijungkati. Kalau lumayan panjang, dikepang dengan 3 kepangan. Tapi kan ada sih, walaupun perempuan ada yang rambutnya hanya berapa ya, setengah kilan, mungkin dikepang kan sulit ya, dah ditata aja. Tapi ketika panjang bisa dikepang, berarti dikepang dengan 3 kepangan ya. Kullu janibin min janibir ra'si dhafiratun wan nasiyah dhafirah wa yalqi syarul mayit khalfaha. Kemudian ketika dikepang 3, sebelah kanan, sebelah kiri, tengah, kemudian ditaruh ke belakangnya ya. Ditaruh ke belakangnya setelah selesai dalam memandikan. Dalam hadis Ummi Atiyah, dalam riwayat Imam Bukhari, ya, kata Ummi Atiyah, fadofarnaha salah sata kurunin wa alqainaha khalfaha. Kami ketika memandikan anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepang atau menganyam rambutnya, mengepang dengan 3 kepangan, dan itu disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang rambutnya panjang bisa dikepang, kalau pendek ya nggak perlu dipaksakan ya. Rambutnya hanya segini kan mungkin nggak bisa dikepang gitu ya. Yang ke-11, yukarrirul ghusla yukarrirul ghuslu iddata marrat. Dalam ukuran memandikan itu berapa kali gosok, berapa kali guyur, berapa kali menyabun, itu teknis, jadi tidak ditentukan. Mungkin ada yang disabun sekali, guyur sekali udah bersih, ya sudah gitu ya. Ada sudah diguyur 3 kali, disabun 3 kali, tapi masih ada bau-bau yang belum hilang, bisa jadi mengulangi lagi. Jadi ya ganjil itu memang merupakan sebuah sunnah, tapi tidak ada batasan. Batasannya uraf, ada orang yang diguyur sekali, disabun sekali sudah bersih, ya sudah. Ada yang harus berkali-kali, ya berkali-kali. Hatta yahsula al-inqa wa tanzif. Kuncinya adalah agar mayat itu bersih. Kuncinya sampai mayat itu bersih dari kotoran. Kan ada yang meninggal itu habis mandi, wis sampunan, wis sabunan, ganti pakaian sing anyar-anyar, jebul terus ngeletak meninggal. Lah mungkin yang kayak gitu memandikannya ringan itu ya. Ya. Tapi mungkin ada yang sudah sakit berbulan-bulan, bahkan nggak pernah dimandikan, hanya di sibin tok toh, sampai 5 bulan misalnya kan ya kotor badannya. Mungkin memandikannya beda dengan yang tadi habis mandi dia meninggal gitu ya. Ya, jadi antara jenazah satu dengan jenazah yang lain bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan keadaan. Aksaro in ro'aitun. Jadi boleh lebih banyak asalkan belum bersih. Perintahnya wagsilnaha witron. Diguyur atau dimandikan dengan jumlah yang ganjil. Ya, artinya ketika 4 kali dah bersih ya tambah sekali biar ganjil 5 kali. 6 kali baru bersih ya tambah 1 kali, 7 kali biar ganjil.
Yang ke-11. Yang ke-12, yudhaful kafur awil misk fil guslatil akhirah. Yang paling akhir itu dikasih wangi-wangi. Bisa dengan kapur barus, ya, bisa dengan minyak wangi. Kadang kalau di kita itu minyak wanginya dan kapur barusnya nggak dicampur dengan air, ya. Ada di daerah-daerah tertentu itu memang ini air sabun, ini air bersih, kemudian yang ketiga itu air yang dicampur dengan kapur barus. Kalau di kita, urefnya itu ya dimandikan dengan sabun, dengan air bersih, diandui, setelah itu baru di kafan-kafannya itu digeruskan kapur barus, ditaruh di situ, atau dikasih minyak wangi, ya. Ini memang cara untuk memuliakan manusia yang meninggal seperti itu, ya. Waj'alna fil akhirati kafuron, jadikanlah di basuhan yang paling terakhir itu menggunakan kapur barus. Illa ayyakunal mayit muhriman fa innahu la yumissu tiban. Kecuali jenazah yang sedang ihram. Ihram belum tahallul meninggal. Baik ihram haji maupun ihram umrah, maka jenazah ini nggak boleh dikasih wangi-wangi. Karena orang yang sedang ihram itu nggak boleh tersentuh wangi-wangi. Selain itu, dikasih wangi-wangi. Meskipun ketika hidupnya nggak pernah pakai wangi-wangi. Sekali-kali pas mau sowan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dikasih wangi-wangi. Yang ke-13, wa yara ba'dul ulama ba'dal firaq minal ghusl an turidal yadani warijlani fayal suqa bil jambain wa yusaffu al qadamain wa yal suqa ahadul ka'bain bil akhar wa yudhimmul fakhodan thumma yujaffifu bisaubin. Sebagian ulama mengatakan setelah dimandikan selesai itu tangannya nggak disedekapkan gini tapi diluruskan. Itu ikhtilaf, ya. Sebagian mengatakan sedekap biar kayak orang yang mau sholat. Ada sebagian meluruskan ini. Dan ini tidak ada penjelasan yang pasti sehingga termasuk ikhtilaf ulama. Kalau di kita kebanyakan adalah sedekap gitu, ya. Tapi misalnya dengan memandikan mayat di daerah tertentu ternyata kemudian dari keluarganya bilang dah biar lurus gini gitu, ya nggak apa-apa, nggak kemudian nanti kita bertengkar sedekap lurus malah orang rampung-rampung, ya. ya ya kan malah nggak selesai nanti. Iya. Jadi lurus boleh, sedekap boleh. Hanya kemudian kaki ini ditempelkan gini, kemudian ibu jari ini ditali gitu, ya, biar enggak begini, ya, biar mudah nanti dalam mengkafaninya. Jadi ditali ibu jari kaki dua itu ditempelkan, kemudian ditali, ya. Kemudian diandui, ya, diandui. Walaupun mayat, ya, wis mati wis ora dandui ora apa-apa. Enggak begitu, ya. Ini diandui agar kering gitu, ya, agar kering. Jadi setelah itu kemudian dikeringkan. Kemudian yang ke-14, wala yamassul ghasil auratal mayit biyadihi mubasyaratan illa lidharurah. Orang yang memandikan meskipun mahramnya, maka tidak boleh menyentuh auratnya secara langsung. Ya kan, yang jelas perempuan yang mandikan ya perempuan, laki-laki yang mandikan laki-laki. Tapi nggak boleh nyentuh yang paling aurat itu dengan tangan langsung. Kalau sekarang sih ada apa namanya, yang karet itu, ya, kaos tangan yang karet itu berarti sudah. Kalau zaman dulu ya mungkin pakai gombal untuk gosoknya gitu, ya. Jadi supaya tidak menyentuh langsung kepada aurat tersebut.
Bisa dengan itu apa namanya kain, kalau sekarang pakai karet itu gitu ya. Kenapa? Karena melihat auratnya orang lain itu haram, bagaimana menyentuhnya kan? Melihat saja kan haram ya, apalagi menyentuhnya. Kecuali darurat. Darurat itu ya darurat ya terpaksa. Dalam hal terpaksa itu kan ya bagaimana lagi namanya darurat. Tapi kalau memang masih bisa dihindari, maka dihindari. Jadi jangan sampai menyentuh langsung. Nomor 14 itu terakhir dalam urutan ini. Tapi masih ada pertanyaan. Hal tukallamu adfarul mayit au yu'khadhu min sa'ri anatih. Yang jadi pertanyaan ketika kukunya jenazah itu panjang-panjang ya. Makanya kenapa kita dianjurkan seminggu sekali potong kuku. Siapa tahu kalau sudah mati itu rajin gitu ya. Kemudian apakah dianjurkan memotong kukunya, mencukur bulu ketiaknya, bahkan mencukur bulu kemaluannya? Disyariatkan enggak, dianjurkan enggak, atau dibiarkan saja? Lil ulama fi hadza qaulan. Ulama dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yuf'alu makana fitratun fil hayati wali anahu tandifun fa syuri'a fi haqqihi li izalatil waskhi. Pendapat yang pertama, memberlakukan mayit itu seperti memberlakukan ketika hidupnya. Jadi ketika hidupnya itu dia dianjurkan potong kuku, kalau laki-laki potong kumis, ya, atau laki maupun perempuan bulu ketiak, bulu kemaluan, maka ya ketika mati kok itu semuanya panjang, maka ya dianjurkan untuk dibersihkan. Pendapat yang pertama yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan tetap dibersihkan sebagaimana ketika dia hidup. Waqad yustadallu lahu bihadisi Abi Hurairah, dan yang berpendapat seperti ini adalah berhujjah dengan hadis Abu Hurairah fi qissati Muqtali Khubaib, di dalam kisah meninggalnya Khubaib ya. Falabitha Khubaib indahum asiron hatta asma'u qatlahu fasti'aru min ba'di banatil Haris Musa yastahidu biha fa'aratuhu fa'kanahu istahadda istidadan lil maut idhuwa baina qaumin minal musyrikin lam yaf'alu ma'ahu dzalika ba'da mautihi. Jadi sebelum meninggal Khubaib itu kayak bersih-bersih semua. Jadi kayak dia itu sedang mempersiapkan dirinya mau meninggal agar bersih gitu ya. Maka kemudian ketika memang itu masih panjang, maka dianjurkan untuk dibersihkan. Kemudian pendapat yang kedua, anahu yukroh. Pendapat yang kedua mengatakan makruh. Karena memotong kuku, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan itu adalah sunnah fitrah bagi dirinya ketika hidup. Yang tidak ada sangkutannya dengan orang lain. Sehingga ketika dia itu sudah mati, ya sudah gugur kewajiban itu. Sehingga tidak boleh diambil. Kalau diambil makruh. Ini pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Al-Muzni, Ibnu Sirin, dan yang lainnya. Tapi pendapat yang kuat, Al-Adhar annahu idza ra'a minal mayit sa'run fahisun mimma yusannu izalatuhu falamani amin akhdhihi fal murad fi hadza fi maslahatil mayit. Pendapat yang kuat adalah bahwa ketika memang harus diambil untuk kemaslahatan dan lebih kebersihan, maka ambillah. Kalau enggak ya enggaklah. Berarti paling enggak kuku panjang-panjang misalnya ya. Kalau memang itu adalah maslahat untuk diambil, maka harus diambil. Jadi kadang kalau kita belum bahas kan ketika mau memandikan, terus ada kuku yang panjang, ini nih gimana? Akhirnya kelamaan, gimana terus itu ya. Ya. Mayukhadhu min sa'ril mayit au dhufrihi au mayaskutu min dzalik madza yusna'u bih. Kemudian ketika kuku itu dipotong, rambut-rambut itu dipotong, maka dikemanakan? Ya, rambut dan kukunya dikemanakan ya.
Qala adatu min alil ilmi innaha taj'alu ma'ahu wa tudfanu ma'ah. Ya ditaruh mungkin di plastik atau di kain gitu ya, atau di tisu gitu, kemudian dikubur bersama jenazahnya. Tidak kemudian disimpan buat jimatnya, nggak boleh ya. Iya, aku nyimpen kukune sopo, nggak boleh itu ya. Dikubur bersama mayitnya. Kemudian idza matat almar'ah wa fi batniha janinun hayyun. Ini kadang-kadang terjadi ini ketika seorang wanita meninggal dan ternyata di perutnya ada janin yang masih hidup. Kan bisa terjadi gitu ya. Orang tuanya meninggal, janinnya masih hidup. Kalau zaman sekarang jawabannya mungkin gampang. Sesar toh gitu ya. Tapi kalau 50 tahun yang lalu, ya apalagi 100 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu zaman Nabi ya. Nah, ini gimana gitu ya. Kalau sekarang orang sehat aja kadang dibuka perutnya, ditangkap keneh sehat gitu ya. Kalau zaman dulu kok dibedah perutnya mesti mati gitu ya. Ya, karena belum ada ilmunya. Lah sekarang gimana? Ketika mati ternyata ada janin yang ada di perutnya. Idza matat almar'ah wa fi batniha janin fa in kanat turja fi hayatihi fa innahu yusaqqu batnuha li ikhrajihi. Harus tanya ke dokter. Ketika menurut informasi dari dokter, perkiraan dari dokter, diagnosa dari dokter, oh iya, ini anaknya hidup dan ada kemungkinan untuk diselamatkan. Jika anak itu bisa hidup, maka wajib dibedah perutnya. Kalau sekarang ya sesar itu diambil, kemudian ibunya dikubur sendirian. Fa'ilam turja hayatuhu lam yushaku, lam yushaku. Apabila tidak ada harapan hidup, maka ya dikubur bersama ibunya. Dan yang paling tahu berarti dokter. Ya, ini ada harapan hidup atau tidak. Mungkin kalau sudah 6 bulan atau 5 bulan, itu kan sudah dikasih roh itu ya, sudah ada kehidupan ya. Tapi kalau di bawah 4 bulan, jelas belum dikasih roh ya, maka ya tetap dikubur. Idza matat almar'ah wa ya haid au junub tughsalu ghuslan wahidan. Ketika ada perempuan haid meninggal atau laki-laki maupun perempuan dalam keadaan junub meninggal, maka tetap dimandikan sekali saja. Tidak perlu dimandikan berulang-ulang ya. Misal ya, ada suami istri berhubungan. Habis berhubungan belum sempat mandi, haid. Terus menjelang mau selesai haid mati gitu ya. Lah, ini dimandikan berapa kali kan itu toh? Cukup sekali. Nggak perlu ini mandikan yang berhubungan sama suaminya. Habis itu mandikan karena haid. Habis itu mandikan karena mati, malah jedindil ya. Jadi cukup dimandikan sekali saja yang paling akhir, yaitu mandi karena mati. Di anaha idza matat kharajat min ahkamit taklif walam yabqa 'alaiha ibadatun wajibatun. Ketika sudah mati itu putus amalnya. Jadi mandi junub sudah tidak ada karena sudah mati. Mandi haid ya tidak ada. Yang ada mandi mati. Dan itu pun tidak bisa mandi sendiri. Dimandikan orang lain. Wa inamal ghuslu lil mayit ya tobat atau ta'ubudnya. Memandikan mayit itu ibadah. Waliyakuna fi hali khuruji minat dunia ala akmali halin minan nadhofah wan nadhoroh. Dan ketika dia meninggal terakhir hidup di dunia mau sowan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Artinya ketika ini masih di tengah-tengah haid, misalnya haidnya itu biasanya seminggu, kemudian baru 3 hari pas deres-deresnya meninggal misalnya, ya tetap dimandikan gitu ya. Orang terus dingu tolong dinoneh sesuk itu biasa enggak. Sudah meninggal ya sudah dimandikan gitu. Sebagaimana ketika
meninggal dalam kondisi nifas ya. Ya mandikan gitu. Memang mandi terakhir ya mandi mati itu gitu ya. Wa hadza yahsulu bi ghuslin wahid dengan mandi sekali. Wa inal ghuslal wahid yujzi'u min wajibin atau min wajibin fi haqqihi mujibani lahu kamalau islam al haid wal janabah. Apalagi mati. Wong misalnya hidup tadi gambarannya malam hubungan sama suaminya belum sempat mandi keluar darah haid. Nggak mati nih, besok ketika selesai haid mandinya berapa kali? Ya sekali gitu ya. Sekali, bukan dua kali ya. Jadi ketika dua hal itu terkumpul, maka cukup dilakukan sekali ya. Nih, dijamak namanya ya. Ya, dijamak. Terus man ghasala mayitan hal yaghtasilu. Orang yang memandikan mayit apakah setelahnya wajib mandi gitu ya. Karena kalau di kampung-kampung terutama orang tua dulu itu jangankan mandikan, takziah aja pulang disuruh mandi itu ya. Mandi kamu. Habis takziah menek ketularan. Padahal semuanya orang ya ketularan gitu ya. Saya sering bicara tuh gini, kalau orang ngiring nganten belum tentu ketularan dari nganten ya. Orang ngiring haji juga belum tentu ketularan haji. Ngiring umroh juga belum tentu ketularan umroh. Tapi kalau ngiring jenazah itu pasti ketularan. Tinggal cepat atau lambat ya. Pasti, jadi nggak usah takut. Orang yang takziah itu pasti ketularan. Apakah ada orang yang tidak mati? Nggak ada gitu ya. Tapi yang ditanyakan itu mandi atau tidak itu ada syariatnya enggak gitu ya. Ada syariatnya enggak. Kalau kita memandikan jenazah, apakah wajib mandi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man ghassalal mayyit fal yaghtasil wa man hamilahu atau hamalahu fal yatawaddo. Barang siapa yang memandikan mayit maka mandilah dan barang siapa yang memikul mayit cukup wudhu saja. Jadi yang memandikan mayit berarti mandi, yang memikul cukup wudhu saja. Ini syariatnya begitu. Meskipun mungkin secara urufnya kalau mandikan kan kita basah semua gitu ya. Kemudian mandi karena kotor. Beda kalau mikul saja mungkin itu ya. Kemeringat dan lain sebagainya ya. Ya, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Asy-Syafi'i berpendapat seperti itu. Aisyah juga mengatakan karena yaghtasilu min arba'in. Nabi itu mandi dari 4 hal. Minal janabat, Nabi mandi, wa yaumul jum'ah, hari Jum'ah mandi, wa minal hajamah habis bekam, Nabi yang mandi, wa ghuslul mayit dan mandi ketika habis memandikan mayit ya. Dalam hadis Najiyah bin Ka'ab di ceritanya meninggalnya Abu Thalib ya. Nabi mengatakan la'alli idhab fawari abaka thumma latahudatsanna syai'an hatta ta'tini. Pergilah kamu untuk memandikan ayahmu, hai Ali. Setelah selesai maka berilah tahu aku gitu. Kemudian fadhahabat fawarituhu wajituhu fa'amarani faqtasaltu wa ta'ali. Kemudian aku mengabarkan dan aku diperintahkan untuk mandi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah memandikan mayit itu mandi ya, tapi setelah takziah saja maka tidak dianjurkan mandi. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh fa inna mayyitakum laisa binajisin ya fahasibkum antaghsulu aydiyakum. Dalam hadis yang lain mayit itu nggak najis, maka setelah kamu mandikan nggak perlu mandi. Maka antara hadis satu dengan yang lain menunjukkan mandinya pun itu tidak wajib ya. Memandikan mayit kemudian mandi itu juga tidak wajib. Yang namanya memandikan kan banyak proses. Mungkin ono sing bagian gebyuri tok gitu. Ada mungkin yang bagian ngarah-ngarahkan gitu. Nah, itu kan yang memandikan toh, karena memandikan kan nggak satu orang ya. Maka tidak wajib.
Wa ala kulli hal fa inna jumhur ahli ilmi minas sahabah wa man ba'dahum la yarawna wujubal igtisal min ghuslil mayyit wa inna ma yarawnahu mustahabban. Jadi jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in menetapkan bahwa mandi setelah memandikan mayat itu tidak wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Kemudian idza udimal ma au ta'adzara istimaluhu yuyammama al-mayyit atau yuyammamu al-mayyit. Apabila tidak ada air, mungkin bisa di suatu tempat karena yang mandi banyak, yang mati banyak, kehabisan air, airnya habis. Ini masih ada beberapa mayat belum dimandikan, ternyata airnya habis. Cari kemana-mana tidak ada, maka cukup ditayamumi. Cukup dengan tayamum. Ya, tapi kalau sekarang dan di negara kita insya Allah nggak sampai segenting itu ya. Sampai masuk memandikan jenazah, airnya tidak ada. Tapi kalau memang nggak ada ya cukup ditayamumi. Atau airnya ada, tapi mayatnya tidak bisa dimandikan dengan air. Mungkin karena rusak, badannya membusuk semua ya. Sehingga digebiri banyu malah domorotol sidik-sidik itu. Apa penyakit apa itu lepra? Lepra atau kusta gitu ya. Kan bisa jadi gitu ya. Maka yang seperti itu juga cukup ditayamumi saja. Idza ta'adzara ghuslul mayyit li faqdil ma au khifa min ghuslihi ayyataharra liharkin wa nahwihi yuyammamu. Jadi ditayamumi ketika udzur. Wa tayamum wajibun, dan tayamumnya wajib. Jangan udahlah dibungkus saja kemudian dikubur tanpa dimandikan, tanpa ditayamumi, nggak boleh. Karena menayamuminya wajib ketika nggak bisa memandikan. Li'anahu tadhirun la yata'alaku bi'izalati najasatin fawajaba al-intiqal fihi indal aji anil ma' ila tayamum ka ghuslil janabat. Memandikan mayat itu bagian dari ibadah mandi. Jadi ya kayak mandi janabat, kayak mandi yang lain. Sehingga ketika tidak bisa menggunakan air, maka diganti dengan tayamum. Nabi mengatakan, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran idalam najid al-ma'. Dijadikan untukku bumi itu adalah tempat beribadah, tempat sujud, dan sekaligus untuk menjadi alat bersucinya ketika tidak mendapatkan air. Jadi wajib ditayamumi. Idza tufinal mayit duna ayu wassal. Bagaimana kalau ada mayit kadung dikubur tanpa dimandikan? Mungkin lupa gitu ya orangnya ya. Meninggalnya di rumah sakit, sudah dibungkus dari rumah sakit. Orang rumah taunya sudah dimandikan di rumah sakit. Ternyata setelah dikubur, orang yang jaga di rumah sakit bilang, tadi belum dimandikan loh di rumah sakit. Waduh lah kadung dikubur piye gitu. Ada kasus kayak gitu. Ya mungkin ada gitu ya. Nah, jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Dawud Al-Dhuhri, Ibnu Hazm mengatakan ila anahu yajibuna bisuhu liyuwassal malam yataghayyar. Mereka yang saya sebutkan mengatakan wajib digali dan dimandikan lagi, dibungkus lagi, disolati lagi kalau masih memungkinkan. Mungkin baru 1 jam, 2 jam, paling lama 1 hari lah. Nek kelingannya terus seminggu ya sudah nggak perlu ya. Jadi jumhur ulama mengatakan begitu. Kalau Abu Hanifah mengatakan la yajibu dzalik ba'da ihalati turab alaih. Abu Hanifah ndak ah. Ya. Kemudian ya dulu ala jawazi ikhrajil mayit min qabrihi li ghardin sahihin. Tapi kalau memang dibutuhkan ya iya. Nah, sahabat Jabir mengatakan ata anak biyu qabru Abdillah bin Ubay. Nabi mendatangi kuburannya Abdullah bin Ubay. Ba'dama adkhala khifratahu, setelah memasukkannya. Fa'amara bihi fa'akhraja fawadu'ahu ala rubataihi wa nafata alaihi min riqihi wa albasihi qamisahu. Kemudian Abdullah bin Ubay ternyata digali lagi, kemudian
Setelah itu dimandikan dan dipakaikan kafannya. Artinya memang ketika masih memungkinkan untuk digali ya digali, kemudian dimandikan lagi. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan ya istighfar. Kenapa sampai tadi kok enggak dimandikan? Karena kadang ada di suatu tempat itu yang memandikan itu harus di rumah. Jadi di rumah sakit dia nggak mau gitu ya. Tapi sebagian yang lain di rumah sakit alatnya lebih lengkap. Jadi ya dimandikan di rumah sakit. Nggak ada yang kayak itu bertengkar tentang itu akhirnya di rumah sakit nggak dimandikan sampai rumah juga lupa nggak dimandikan itu ya. Insya Allah jangan sampai seperti itulah. Selesai memandikan mayit, masuk ke mengkafaninya. Ada pertanyaan sebelum masuk ke mengkafaninya? Persilahkan. Baik, ini ada yang bertanya. Assalamualaikum. Mau tanya, bolehkah saudara perempuan ikut memandikan saudara laki-laki yang meninggal meskipun hanya mengguyur air tanpa menyentuh badannya? Ya, waalaikumsalam. Sebenarnya kemarin sudah dijelaskan. Jadi laki-laki yang memandikan laki-laki, perempuan yang memandikan perempuan, kecuali mahram. Mahram saja menurut pendapat yang kuat enggak, kecuali suami istri saja ya. Karena apa? Ketika bareng-bareng maka justru akan terjadi ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau yang mati laki-laki udahlah serahkan saja kepada bapak-bapak. Kalau yang mati perempuan serahkan saja kepada ibu-ibu. Jadi sebetulnya yang boleh memandikan laki, memandikan perempuan, perempuan memandikan laki-laki itu yang paling asoh adalah hanya suami istri. Itu pun tidak mungkin bisa dilaksanakan sendiri. Ya, coba misalnya suaminya dengan yang meninggal dengan memandikan sendiri sampai selesai, ya, ya memang kalau bisa hebat sekali ya, itu ya. Atau sebaliknya gitu. Makanya serahkan saja yang laki-laki ke tim laki-laki, yang perempuan ke tim perempuan. Kalau kemudian mau berusuk ke situ, maka nanti bisa jadi ikhtilat yang tidak dibenarkan oleh syariat. Begitu Bu, wallahu a'lam. Lanjut. Ya, lanjut mengkafani mayit. Setelah mayat itu dimandikan, selesai, kemudian dikasih pakaian. Pakaian mayit namanya kafan. Ya, pakaian mayit namanya kafan. Takfinul mayit. Ajma'al ulama ala anna takfinal mayit bima yasturuhu fardu kifayah. Sebagaimana memandikan itu adalah fardu kifayah, maka mengkafani mayat itu juga fardu kifayah. Artinya nggak boleh mayat itu dikubur dalam keadaan telanjang. Meskipun kan mau ketutupan bumi gitu ya. Ya, tapi tetap wajib dikafani ya. Nah, banyak nas yang menunjukkan tentang kewajibannya. Misalnya hadis Ibnu Abbas, "Ana rajulan waqasahu bairuhu wa nahnu ma'an nabi wa huwa muhrim." Ada seorang yang berikhram kemudian jatuh dari kendaraannya, meskipun zaman dulu kendaraan itu hanya onta, yang namanya jatuh dari kendaraan bisa saja meninggal gitu ya. Dan laki-laki ini ternyata meninggal. Nggak tahu apa habis jatuh kemudian diinjak oleh ontanya apa. Ceritanya jatuh dari ontanya kemudian meninggal. Dan Nabi mengatakan siluhu bima in wasidrin. Mandikanlah dengan air dan daun bidara, wakafinuhu fi thawbain, dan kafanilah dengan dua kain ikhramnya itu gitu. Walatamasuhu tiban, dan jangan dikasih minyak wangi. Walatakhmiru ra'sah, dan jangan ditutup kepalanya. Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabiyan, karena besok ia akan bangkit di hadapan Allah dalam kondisi bertalbiyah. Jadi besok bangun dari kubur itu labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Karena dia pakai pakaian ihram, maka disuruh bungkus kafan dengan kain ihramnya, nggak boleh menutup kepala dan nggak boleh karena wangi-wangi. Masya Allah, karena dia akan bertalbiyah ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Luar biasa ya. Labbaik Allahumma labbaik. Setelah dia mati menghadap Allah. Di sini juga menunjukkan bahwa mengkafani mayat itu wajib. Meskipun dia dalam kondisi ihram. Hanya tidak boleh menutup kepalanya dan tidak boleh dikasih wangi-wangi. Dalam hadis Khobab bin Al-Arad, ya, dia mengatakan hajar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naltamisu wajah Allah. Aku hijrah karena Allah. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah. Maka ada orang yang mendapatkan apa ya? Maksudnya itu pahalanya itu dapat ketika hijrah bersama Nabi. Tapi faminna man mata lam yakul min ajri syai'an. Artinya ada orang yang hijrah ke Madinah bersama Rasul itu kemudian diberi umur panjang, mungkin kehidupannya di Madinah lebih apa ya? Lebih menjanjikan, lebih enak daripada ketika di Mekah dikejar-kejar oleh orang musyrik gitu. Tanahnya lebih subur, perdagangan lebih maju. Ada yang hijrah ke Madinah itu kemudian menjadi orang yang sukses, menjadi orang kaya. Tapi kata Khobab bin Al-Aras, faminna man mata lam yakul min ajrihi syai'an. Ada yang baru sampai Madinah sehari 2 hari meninggal. Ada yang di perjalanan meninggal. Berarti ya belum memetik hasilnya. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umar. Ya, Mus'ab bin Umar itu belum memetik hasilnya. Ya. Wa minna man aina atlahu samratuhu fahuwa yuhtibuha. Ada yang memeraih pahalanya tapi baru sebentar kemudian perang kemudian meninggal. Tila yawma Uhud falam najid ma nukaffinuhu ila burdah. Dan Mus'ab bin Umar itu meninggal ketika perang Uhud karena dia juga bahasanya belum sukses ya, masih jadi orang miskin, meninggal. Dan ketika meninggal dia hanya punya satu kain tok itu. Idza ghotayna biha ra'sah kharajat rijlah wa idza ghotayna rijlah atau rijlai kharaja ra'suh ya. Jadi ketika kainnya itu buat bungkus badan plus kepalanya, maka kakinya merojol. Kalau buat bungkus badan dan kakinya, kepalanya merojol. Maksudnya kan pendek gitu toh, cupet gitu toh. Gini sini merojol, sini merojol gitu ya. Jadi masya Allah, zaman sahabat itu jangan bayangkan semuanya kaya raya terus enak loh ya. Ada yang buat bungkus dirinya aja itu nggak cukup loh. Saya kira zaman sekarang kan nggak ada gitu ya, masya Allah. Kemudian fa'amar an-nabi sallallahu alaihi wasallam tiaroksa wa anaj'ala ala rijlaihi minal ikhir. Dan Nabi menyuruh pakaiannya itu untuk membungkus kepala ke bawah. Dan sisanya yang bawah disuruh bungkus pakai rumput-rumput yang ada di Madinah pada saat itu. Masya Allah. Ini sahabat loh. Kalau melihat kayak begini berarti kita ini kan sudah lebih sukses daripada sahabat dalam urusan dunia. Tinggal urusan akhirat saja kalau kita nggak bisa banyak kan apa ya, nemenisasi gitu ya. Masya Allah, iya. Kan harus malu dengan sahabat itu ya. Jadi ada sahabat yang belum sukses ketika hijrah, masih awal-awal dan ketika meninggal. Kenapa kok kemudian Nabi dan sahabat yang lain nggak menyedekahkan kain kafannya? Mungkin juga nggak punya pada saat itu. Pakai aja itu masih kurang ya. Ya jangankan 1.500 tahun yang lalu ya. Di tahun 80-an, 70 sekian itu kan Indonesia pakaian juga masih jarang tuh. Saya masih merasakan dulu pakai baju itu ditambal, nek suwek disuruh nambal gitu ya. Nek wis amoh di winter ya. Ini orang yang lama-lama masih ingat itu ya. Sekarang wadah, nggak ada ya. Digodok itu di winter kena nyarneh. Nek sobek sini tambal, sini. Kalau tambalannya banyak jadi berat ya. Di tambalan-tambalan itu jadi rumahnya kuku ya. Ini baru 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Bagaimana ribuan tahun yang lalu.
Tapi yang menjadi pendalilan di sini adalah wajibnya mengkafani mayit. Ya, wajibnya mengkafani mayit, tidak dikubur dalam kondisi telanjang. Jabir bin Abdillah mengatakan, anak Nabi SAW khotbah yauman, pada suatu hari Nabi khutbah, ya. Fadzakara rajulan min ashabihi, maka mengingatkan pada seseorang dari sahabatnya, kubido, yang meninggal. Fakufina fikafni ghairi ta'il wa kubiro lailan. Ada seorang sahabat yang dikafani dengan kafan yang tidak cukup dan dikubur malam-malam. Maka Nabi mengatakan, fazajaro an Nabi ayyukbara rajul bilail hatta yusalla alaih ila ayaturra insan ila dalik. Nabi tidak suka ketika ada mayat disolati malam-malam, dikuburkan malam-malam, karena menjadi sedikit yang mensolatkan. Maka ketika ada saudara yang meninggal, diinepke bahasa Jawanya itu, sewengi, dikubur besok, kalau alasannya biar banyak yang mensolatkan itu boleh. Tapi kalau alasannya hanya nunggu anaknya yang belum pulang dari luar kota, itu tidak baik, ya. Apalagi ketika diinepke, nunggu anaknya yang dari luar kota, besok yang nyolati malah tambah sedikit misalnya. Yang ngurus jadi tambah sedikit, maka lebih tidak boleh gitu. Justru alasannya itu alasan semakin dinantikan sedikit, semakin banyak yang mensolatkan. Itu boleh. Nabi mengatakan, idza kufina ahdukum akhoh fal yuhsin kafanah. Kalau mengkafani salah seorang dari saudara kalian, maka perbaikilah atau dikafani dengan kafan yang baik. Jadi misalnya, wah di teman-teman tuku kafan regane larang ini nggo sarung sing amoh-amoh iki ngripani itu nggak boleh gitu ya. Kadang kan punya sarung yang sudah lama gitu toh. Ya, wong arep dipendem engko rusak gitu misalnya. Iki berarti istrinya pelit gitu ya. Ya. Kemudian alaman takunu tukaliful kaf, ya. Uang siapa yang untuk membeli kain kafan? Uang siapa yang untuk membeli kain kafan? Dhahaba aksaru ahli ilmi ila anna qimatal kafni wa taklifil ghusli wa dafni min ra'si malil mayyit. Ongkos beli kafan, ongkos gali kubur, ongkos memandikan kalau nggak ada yang tatawu, memandikan, misalnya memandikannya harus minta bayaran dan lain-lain, maka ongkosnya itu diambil dari hartanya mayit. Sebelum harta mayit dibagi waris, diambil dulu untuk ongkos perawatan jenazah. Mungkin daerah-daerah tertentu semuanya gratis ya, kuburnya gratis, gotongnya gratis, kain kafannya gratis ya, mungkin ada. Tapi di daerah tertentu mungkin mahal semua ya, kafannya mahal, memandikannya mahal, nguburnya mahal, bahkan tanahnya pun harus beli, mungkin ya ada. Kan antara daerah satu dengan daerah lain bisa tidak sama gitu ya, bisa tidak sama. Maka ongkos-ongkos untuk mengurus jenazah, merawat jenazah itu dari sejak ia meninggal sampai sempurna masuk ke kuburan ya diambil dari hartanya jenazah, dari hartanya mayit. Wastadala ba'duhum bi hadisi Abdurrahman bin Auf. Mereka berdalil dengan hadis Abdurrahman bin Auf, annahu utiya yauman bi ta'amihi faqala kutila Mus'ab bin Umair wa kana khairan minni. Falam yujad lahu mayukafanu illa burdah. Abdurrahman bin Auf ya, ini pernah dikasih kabar tentang meninggalnya Mus'ab bin Umair. Bahkan khairan ini, dan Abdurrahman bin Auf mengatakan dia lebih baik dari aku gitu. Lebih baik dari aku. Padahal Abdurrahman bin Auf itu terkenal kaya raya. Tapi Mus'ab bin Umair tidak mempunyai kain kafan kecuali hanya satu burdah yang tadi merojol sana merojol sini. Ternyata itulah yang digunakan untuk mengkafaninya. Menunjukkan kafan itu juga hartanya mayit, bukan hartanya siapa-siapa gitu ya. Kemudian waqala aksaruhum yubda'u bil kafan.
tsumma bidain, tsumal wasiat. Maka harta mayit itu pertama kali adalah untuk merawat jenazah. Masih sisa, kemudian membayar hutang. Masih sisa, kemudian wasiat. Masih sisa, kemudian baru diwaris. Itu ya. Jadi, misalnya ada jenazah ini. Punya harta. Dia punya hutang. Kalau untuk bayar hutang, nggak ada yang ngurus penguburannya. Karena semuanya mahal misalnya. Maka didahulukan untuk mengurus jenazahnya. Hartanya dia diambil untuk mengurus jenazahnya. Sisanya baru untuk bayar hutang. Kalau nggak sisa ya biar besok diurus sendiri di akhir. Salah hutang kan biar diurus sendiri. Bertemu dengan orangnya besok di akhirat ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi rajul alladzi waqasahu ba'iruhu. Nabi mengatakan kepada orang yang sedang ihram haji tadi kemudian jatuh mati, Nabi mengatakan wakafinuhu fi saubain. Kafanilah dengan dua pakaian yang ia miliki ya. Wakila bal yuqaddamu dain. Ada yang mengatakan utangnya didahulukan ya. Li'anallah ta'ala lam yaj'al mirasan wala wasiatan illa fima yakhliful mar'u ba'da dainihi. Fasoha anadain muqaddamun. Ada yang mengatakan hutangnya didahulukan sebelum untuk mengurus jenazahnya ya. Fa ilam yakun lahu malun wajaba alal muslimin takfinuhu. Ada mayat tidak punya harta sama sekali meninggal, misalnya ditemukan di tengah jalan. Maka siapa yang mengongkosi? Ya kaum muslimin. Ya kita kifayah, wajib, urunan itu untuk beli kafan, beli yang lain-lain gitu ya. Kemudian wa amal istidlal bihati siman wa qasahu ba'iruhu fayuraddu alaihi anna Nabi sallam kana takfilu biduyuni man mata minal muslimin. Ini ada kabar gembira dari Rasulullah, tapi betul-betul harus disikapi dengan jujur. Disikapi dengan jujur. Kalau nggak jujur, nggak masuk gitu. Nabi itu mengatakan begini, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Aku yang paling berhak kepada kaum mukminin daripada dirinya. Aman mata wa alaihi dainun walam yatruk wifa'an fa'alaihi qada'uhu. Barang siapa yang mati dan ternyata mempunyai hutang dan dia tidak punya harta untuk membayarnya, maka akulah besok yang akan membayarnya. Barang siapa yang mati, dia punya hutang, tidak punya harta untuk membayarnya, maka akulah yang akan membayar. Mati, ninggal hutang, nggak punya harta, gitu. Dan cek duwe omah, pemane duwe mobil, duwe kebon, duwe kebu, malah terus diroyok anak-anaknya, bapaknya duwe hutang kok tak dipikir itu salah, karena dia punya harta. Maka dia tetap wajib membayar. Maka orang mukmin yang berhutang, ketika memang benar-benar dia tidak punya, ya, dia tidak punya, maka dan dia ketika hidup memang niat untuk membayar, bukan naik utang gampang ditagih angel, nggih. Utang sapi nyaur padu. Itu beda gitu ya. Iya, kadang orang hutang sama orang nagih itu kadang malu orang nagih ya. Nah, orang hutangnya gampang, manis omongannya gitu kok. Wes ini. Nah, arep nagih kadang-kadang maju mundur gitu ya. Ya. Tapi kalau benar-benar jujur, niat mau bayar, sudah berusaha semaksimal mungkin, belum ada uang yang untuk bayar sampai mati, maka ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amat takliful mar'ah al-muzawwijah. Adapun yang meninggal itu perempuan yang punya suami, maka semuanya adalah menjadi tanggung jawab suami. Sebagian ulama mengatakan begitu ya. Yulzamu zaujuha bitakalifi kafaniha wasairi mu'nitajiziha. Sebagian mengatakan yang wajib adalah suaminya. Tapi sebagian yang lain mengatakan enggak
Suami itu hanya wajib memberi nafkah ketika hidup. Ketika sudah mati itu sudah tidak istrinya lagi ya. Jangan disampaikan ke suami. Yang pendapat yang ini jangan disampaikan kepada suami. Ini sebagian pendapat saja, sebagian pendapat saja. Ya, ya. Tapi pendapat yang lain adalah mengatakan wajib, ya, mengatakan wajib. Ya, salah satu pendapat tadi tidak wajib membelikan kain kafan, tidak wajib membayarkan tukang gali kubur gitu loh. Itu sebagian yang kalian mengatakan seperti itu. Jadi harus diambil dari hartanya sendiri, sisa-sisa belanja atau apa-apa. tapi tapi pendapat yang lain tadi ahlul ilmi mengatakan yo wajib nalika uripe ya wajib nalika mati. Tapi jenengan nggak usah gelisah gundah gulana ya, karena ketika jenengan mati itu yang wajib yang hidup itu aja ya. Mau dikemanakan sudah mati monggo mati sudah, nah putus amalnya. Ini hanya secara fikih itu gimana kan itu ya, memang ada dua pendapat tapi ini baru hukum fikih. Kadang-kadang dalam penerapan di lapangan itu tidak hanya hitam putih itu boleh ndak wajib enggak gitu, tapi juga ada hukum yang namanya etika, hukum adab gitu ya. Misalnya kan gampangannya gini, uh, istrinya meninggal, suaminya meninggal. Kemudian setelah 4 bulan 10 hari, dengan dilamar orang, terus dengan purun, terus nikah sama orang itu sah enggak? Sah, idahnya sudah selesai. Tapi apa kata tetangga dan saudara gitu ya? Ini ada hukum fikih, ada hukum etika, kan itu toh? Bukan hanya boleh tidak boleh, kan itu toh? Iya, secara fikih sah, itu ya. Mungkin di tempat-tempat tertentu nggak masalah, tapi di tempat-tempat yang lain mungkin jadi permasalahan. Misalnya yang jadi mertuanya itu ya kok tega menton tuh, kok bos anakku mati kok ya. Ya, mungkin begitu ya. Ini namanya antara fikih dan etika. Ya, itu bukan hanya dalam hal itu, juga dalam hal yang lain. Belum tentu secara fikih itu wajib, tapi menurut etika adab menjadi wajib karena Islam itu juga mendahulukan, mengedepankan adab gitu ya. Misal ya, contoh, misalnya saya kalau main ke rumah jenengan dirumati, disugoi, pokoknya tukok ke mimian sing enak-enak, disugoi sing enak-enak. Dan sering saya ke rumah jenengan misalnya, ya kan? Sering misalnya, apa anggar langganan nek ning ndi mesti mampir, ning ndi mesti mampir itu toh. Tapi jenengan nggak bilang, ini utang loh tat, nggak bilang gitu, ya. Jenengan ya pokoknya ngerumati nyugoi itu toh. Giliran kemudian jenengan datang ke rumah saya, gitu toh. Saya wajib nggak balas seperti apa yang jenengan berikan. Orang-orang akit utang kok ya. Nah, saya ya hanya semudahnya saja gitu ya. Tapi secara etika mesti oh kurang ajar iki. Sesuk ate-ate kan itu toh. Ning nggonku neh kan gitu ya. Ya, artinya bahwa ada hukum fikih, ada hukum adab. Secara adab Al-Qur'an bilang fa idza khuyyitum bitahiyatin fa ahsanu bi ahsana minha aurudduha. Ya, ketika kamu diberlakukan baik oleh seseorang, maka harus membalas yang lebih baik. Kalau lebih baik tidak bisa, minimal sama. Kan itu loh. Ini masuknya etika gitu ya. Kan kalau utang harus ada perjanjian. Utang. Oh iya, saya berkunjung ke rumah jenengan 5 kali disuguhi iki sesuk nek aku rono aku dune double suguhan. Kan nggak etika lagi jadinya kayak gitu ya. Jadi ada fikih, ada etika, insya Allah. Faedah. Ya juzulis saksi tajhizu kafanihi qoblal maut. Boleh seseorang itu
mempersiapkan perlengkapan mati ketika masih hidup. Itu boleh. Boleh. Dengan beli kafan disimpan ya. Ya, boleh. Wong itu boleh kok. Ya, atau mungkin beli makam ya. Nah, ini untuk saya besok kalau meninggal itu ya. Boleh gitu ya. Pesan juga boleh. Tapi ada teman jamaah itu yang pesan ke saya lewat telepon malah nggak tahu pas sakit itu. Ustadz, saya sakit ini sekarang. Oh ya semoga lekas sembuh. Saya hanya akan mau pesan. Pesan apa? Kalau saya nanti sudah parah sakitnya dan mau mati, yang nalkin Ustadz ya, yang memandikan, nalkin, memandikan, mengkafani. Nah, yo kalau meninggalnya duluan jenengan, saya duluan, saya nggak mau sanggup dulu ah, jangan-jangan saya meninggal dulu. Urusan itu kan nggak tahu gitu ya. Oh iya, dan ternyata orangnya sampai sekarang sembuh dan gagah lagi gitu ya. Iya. Tapi ya boleh, pesen boleh gitu ya. Mempersiapkan kain kafan kuburannya dan yang lain boleh. Sahal bin Sa'id mengatakan annam ro'atan ja'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam biburdatin mansujatin fiha hasyatuha. Ada seorang perempuan datang ke Nabi membawa burdah, burdah yang di wenter atau apa gitu ya. Qolat najas tuha biyadaya fajitu liaksukaha. Ya Rasul, ini kain burdah ini saya membatik sendiri ya, atau menganyam sendiri, aku serahkan ke jenengan agar jenengan dipakai besok kalau sudah meninggal. Ya. Jadi kain kafannya. Fa'akhodah an-nabiyyu muhtajan ilaiha. Dan Nabi mengambilnya. Fakhoroja ilaina wa innaha izaroh. Dan ternyata itu izaroh. Ya fahasanaha fulan. Fakola aksiniha ma'ahsanuha. Maka kemudian Rasul mengatakan besok dipakaikan ini ya ketika aku meninggal. Artinya boleh ya kita membeli kain kafan dulu ya sebelum meninggal. Asalkan tidak dicampuri dengan mistik-mistik. Kalau dicampuri dengan mistik-mistik yang nggak ada dalilnya nggak boleh ya. Misalnya dengan habis haji atau umroh ada kain ekrom yang cukup untuk buat kafan. Kemudian pesen ini besok kalau saya mati di kafani pakai ini ya karena ini sudah saya cuci dengan air zam-zam agar besok tidak terbakar oleh api neraka agar besok malaikat nggak nanya saya ini. Nah, hal itu adalah hal yang goib maka tidak boleh. Boleh itu saya dikafani pakai kain ikram ini ya daripada mubazir daripada beli lagi uang ini toh cukup untuk mengkafani saya maka ya boleh gitu ya tidak dicampuri dengan mistik-mistik. Kemudian sifatul kafan. Nah, kafan sifatnya ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Dimulai dari yang laki-laki, kafanur rijal, kafan laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, ya, kufina, anna Rasulullah kufina. Sesungguhnya Rasul itu dikafani fi salah sati aswabin, ya, yamaniyatin, baidin, sahuliyatin, ya. Nabi itu dikafani dengan 3 lembar kain yang putih bersih. Ya. Dikafani dengan 3 kain kafan yang bersih dari katun. Ya. Laisa fihi komis wala amamah dan tidak pakai baju kurung dan tidak pakai serban. Nabi loh itu dikafani hanya 3 lapis katun, tidak pakai gamis. Gamis itu jubah ya kalau untuk laki-laki biasanya ya. Gamis juga ya. Gamis kenal dengan jubah dan juga tidak pakai serban. Jadi cukup hanya 3 lapis saja ya. Dalam hadis ini diambil pelajaran bahwa kain kafan yang paling utama adalah yang berwarna putih. Dan dari sejak saya bisa tahu warna, mungkin umur 2 tahun atau 3 tahun ya, sampai sekarang umur 50 lebih, belum pernah di Indonesia melihat orang dikafani dengan warna selain putih. Nggak tahu kalau jenengan ya. Jadi 50 tahun belum pernah melihat misalnya dikafani dengan kain merah gitu ya atau pink gitu. Ya. Kalau kain ekrom
Indonesia 100% putih. Tapi kalau di selain Indonesia yang Afrika atau mana itu ada yang merah, ada yang hijau, ada yang lorek-lorek gitu ya. Itu untuk ihram. Tapi kalau kafan saya belum belum meneliti ya. Karena kan kalau kafan harus melihat ke kuburan-kuburan itu ya. Ya. Kalau kain ihram kan bisa dilihat itu orang mana ihramnya kok kayak gitu. Ternyata ada orang Afrika, orang mana tuh kain ihramnya merah. Mana sih koyo apa? Ya, jadi yang paling utama adalah putih. Meskipun ketika tidak putih juga boleh. Nabi mengatakan albisu min siyabikum albayat fa innahu khairu siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Sebaik-baik pakaian adalah yang berwarna putih dan sebaik-baik kafan juga yang berwarna putih. Yang kedua, bahwa laki-laki itu hanya 3 lapis. Nggak boleh berlebihan. 3 lapis. Tanpa baju kurung, tanpa serban. Yang ketiga, yang paling baik adalah yang dari katun. Nggak tahu kalau mori atau kain kafan yang Indonesia itu dari apa. Mungkin katun ya. Ya, mori itu katun enggak itu ya? Ya, ya mirip ya, ya seperti itu gitu. Kemudian tidak pakai baju kurung dan tidak pakai serban karena sebagian di tempat tertentu dikasih baju kurung gitu. Wa in kufina fi komisin fala baksa wa in kanal aula tarkuhu. Yang paling utama enggak. Meskipun ketika dikasih baju kurung juga nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ibnu Umar mengatakan Abdullah bin Ubay ketika meninggal, kemudian di Ja'a ibnuhu ila Nabi, anaknya bilang ke Nabi, ya Rasulullah, ini komisoka, ya, ukafinuki fihi wasoli alaihi wastaghfirlahu. Fa'aqtahu an-nabiyyu komisahu. Anaknya minta baju kurung Rasul, disuruh untuk mengafani Abdullah bin Ubay ya, dan Nabi memberikannya. Artinya boleh, misalnya dikasih baju kurung. Tapi biasanya yang saya lihat baju kurungnya itu juga terbuat dari kain kafan. Rak baju kurung jubah sing wapik wingi ke Jumatan itu ndak itu ya. Iya, jadi digunting, gitu, dikasih lengan seremonial tok gitu. Tapi enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Kemudian ayakuna ahadu hadil asbab saubun khibroh. Boleh juga sebagian dari lapis kain itu yang ada warnanya. Ini boleh. Tapi ya itu di Indonesia saya lihatnya tetap putih, tapi misalnya akan yang berwarna itu bukan larangan, tapi boleh. Yang keenam, ayutayyibal kafan, kain kafannya dikasih wangi-wangian, ya bisa minyak wangi, bisa apa gitu. Kalau saya kecil dulu, itu yang paling dominan minyak wangi untuk mayat itu nyebut merek namanya merek Serimpi. Sehingga ketika orang yang hidup pakai Serimpi, mesti cah cilik-cilik meni mabuk mayit, mabuk mayit. Karena saking sudah terbiasanya minyak itu untuk memberi minyak jenazah gitu ya. Sehingga jinggo wong urip malah medeni bocah. Nggak tahu setelah tua ini saya kok nggak pernah melihat minyak itu ya. Apakah masih produksi atau tidak nggak tahu ya. Baunya menyengat dan khas gitu. Khas jenazah. Iya. Ada yang belum kenal minyak Serimpi. Terus sekarang lagi ada atau enggak saya nggak tahu ya. Jadi diberi minyak minyak wangi ya. Di dalam yakfi asal lita ketiati jami'il jasad, ketika tidak cukup untuk menghafali seluruh tubuh ya tadi, kepala lebih diutamakan. Kalau dulu zaman sahabat ya, yaitu Mus'ab bin Umair, kakinya ditutup dengan rerumputan di Madinah ya. Sekarang mungkin bisa ditutup dengan daun jati atau daun pisang gitu ya. Kalau memang tidak ada. Finul muhrim fi thiyabi ihramihi wa adami taghtiyati ra'sih. Kemudian ketika orang yang ihram, maka kain kafannya adalah kain ihram itu dan tidak ditutup kepalanya. Kalau perempuan, ya bajunya itu, baju ihramnya perempuan berarti ya baju biasa itu tidak ditutup mukanya ketika dia meninggal. Karena besok dia bangun menghadap Allah dalam kondisi
bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Finus syahid fi thiyabihi lati kutila fiha au fi ghairiha. Orang yang mati syahid maka tidak dikafani kecuali dengan pakaian yang ia pakai sejak meninggal itu ya. Yang meninggal itu pakai pakaian apa? Misalnya sekarang tentara pakai baju dorengnya itu ya dikubur dengan baju dorengnya itu. Ketika meninggal di medan perang. Itulah bin Sa'labah bin Sufair mengatakan, qala yaumu Uhud zamiluhum fi thiyabihim. Nabi mengatakan mereka ya dikafani dengan bajunya perang itu gitu. Jadi qad ittafaqa ahlul ilmi ala istihbabi takfini syuhada fi thiyabihim allati qutilu fiha. Maka ulama sepakat bahwa yang buat membungkus si syahid itu ya pakaian itu gitu ya. Yanza'u anhum min libasihim malam yakun min adati libasin nas minal julud wal firaq wal hadid. Diambil aja ya nggak perlu misalnya dia pakai baju besi ya baju besinya yang diambil. Mungkin dia pakai apa gitu ya. Nah, terus disisakan itu kemudian dikubur gitu ya, dikubur. Nah, ketika dia mati dalam kondisi mati syahid. Jadi dengan pakaiannya yang ia pakai. Untuk kafan perempuan, insya Allah yang akan datang, dan ini sudah 10:30 kurang 5 menit, karena waktunya yang tertulis sampai 10:30. Persilahkan kalau ada pertanyaan ya. Ya, baik, ini ada Ustadz ya, untuk mempersiapkan kain kafan sendiri sedari masih hidup, itu boleh nggak beli kain kafan yang paling bagus? Ya, untuk kain kafan itu ya, kalau menurut saran Rasul ya memang yang bagus. Tapi paling bagus tetap dalam koridor kain kafan itu ya. Kain kafan itu ya. Jadi misalnya kemudian laki-laki pakai kain kafan yang terbuat dari sutra misalnya, maka tidak boleh. Apalagi laki-laki nggak boleh pakai sutra. Misalnya perempuan juga memubazirkan harta ya. Karena sutra itu kan harganya mahal misalnya. Atau pakai batik Pekalongan yang satu aja itu harganya 2 juta. Padahal 3 lapis menjadi 6 juta kain kafannya tok. Itu namanya berlebihan. Jadi paling bagus masih koridor kain kafan, maka insya Allah boleh. Itu kan sekarang ada Ustadz yang jual paket kain kafan itu sama pernak-perniknya gitu. Ya, jadi kalau masih koridor kain kafan boleh. Ya. Jadi kan ada kualitasnya mungkin kain kafan itu yang sekarang itu ada yang satu paket itu 300 ada, yang 600 ada, yang 1 juta juga ada. Tapi masih koridor kain kafan disesuaikan dengan budgetnya ada ya, insya Allah tidak mengapa ya. Ibu jamaah ada pertanyaan? Ini ngajinya jenazah terus. Siap Ini mati. sudah selesai Ustadz. Oke, tema ini Belum, masih ada lanjutannya. ada menggotongnya, nanti ada Oh, iya. mensolatkan, ada menguburkan ya, insya Allah ya. Monggo. Tadi kan pada katakan kalau untuk kuku rambut itu masukkan di plastik, misalnya dibersihkan tadi, harus dikuburkan bersama jasadnya. Kalau kebetulan ini kita lupa, nggak ikut ke kubur itu gimana? Terus kalau dimasukkan plastik atau tisu itu diselipkan di kain kafannya atau gimana, Mas? Terima kasih. Masalah penguburan teknis ya, bisa diselipkan di situ, bisa dibawa nanti ketika memasukkan dan ditaruh di situ, itu teknis, monggo. Ya kalau lupanya masih baru, kuburannya dekat, mungkin bisa dibawa ke kuburan untuk ditanam di sana. Tapi kalau lupanya sudah lama ataupun kuburnya jauh misalnya, ya udah ditanam di belakang rumah juga nggak apa-apa, diamankan ya. Tapi nggak perlu dikeramatkan ya, tapi kemudian dibuang, tapi dibuang ditanam gitu, di mana yang lebih mudah. Tapi kalau dekat kuburannya, waktunya juga masih sebentar, ya alangkah baiknya juga ditanam di pinggir kuburannya itu insya Allah. Tanya Ustadz.
Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau habis memandikan jenazah kan mandi itu besar. Iya, bagi yang mengatakan bahwa habis mandikan jenazah itu mandi besar, sebagaimana sunah-sunah mandi itu kan ada mandi Jumat, ada mandi hari raya, ada mandi ikhram, ada mandi, apalagi itu banyak itu. Nah, itu masuk bagian dari mandi itu. Jadi mandi besar itu ada dua, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Jadi mandi wajib juga namanya besar, mandi sunnah pun besar. Jadi misalnya mandi sunnah itu belum sempurna kalau nggak pakai kepala. Misalnya mandi sunnah misalnya ikhram gitu ya. Kok mandinya hanya badannya aja, kepalanya enggak, kan ada yang mandi setengah badan kayak gitu tuh, nggak mau keramas gitu, makanya belum sempurna. Baik mandi wajib maupun mandi sunnah itu harus seluruh badan. Beda kalau mandi adat. Mandi adat itu mandi keperluan biasaan, mandi berangkat kerja misalnya. Itu kan tidak mandi wajib, tidak juga mandi sunnah. Maka misalnya mau mandi separuh badan juga boleh gitu ya. Atau mandi pulang kerja, dah malam, wah ini kok badannya kalau nggak mandi ya mandi separuh, nggak pakai kepala, boleh. Itu bukan mandi wajib dan bukan mandi sunnah. Kalau mandi wajib atau mandi sunnah, maka perilakunya ya seperti ya mandi besar. Begitu Bu. Wallah. Yang kedua, untuk yang mandi jenazah tayamum tadi, tayamumnya seperti orang yang hidup gitu. Iya, tayamum itu baik dari hadas kecil maupun hadas besar ataupun mati, ya hanya mengusap wajah dan kedua telapak tangan, baik dalam maupun luar. Jadi dulu pernah zaman Nabi itu ada orang junub mau mandi nggak ada air, dan dia guling-guling di debu. Maka Nabi mengatakan nggak begitu tayamum itu, cukup mengusap wajah meskipun dari junub. Orang tuh guling-guling lah begitu juga menjadi jenazah ya diusap mukanya sama kedua telapak tangan. Begitu. Yang ketiga, kalau itu meninggal dalam keadaan mati syahid tadi, kalau itu kan dulu perang. Kalau sekarang masih ada nggak Ustadz gitu? Sekarang itu saya kemarin ngisi di Serondol, di BR Bu, di BR asrama BR. Pesertanya ngaji itu jumlahnya 1000 berapa gitu. Tuh ibu-ibu tak. Tanya, lah itu ibu-ibu bapak-bapaknya di mana? Dikirim ke mana gitu, luar negeri kok, ke Suriah katanya. 2 tahun. Ditinggal suamimu 2 tahun. Iya Ustadz, ini nasibnya jadi istri tentara gitu. Oh, ya sudahlah sabar ya, pahalamu banyak. Lah ketika dikirim ke sana itu ternyata di sana mati kan ya. Syahid lah. Itu. Nanti kan ada darurat militer, ada darurat sipil. Ya, darurat militer berarti perang ya militer-militer. Misalnya kayak Palestina itu bisa jadi darurat sipil, bukan hanya militer, sipilnya ikut perang. Kalau ikut perang mati ya syahid. Tapi semoga kalau Indonesia aman-aman saja, tentram damai gitu ya. Nggak ada perang gitulah. Berarti itu apa tadi? Pakaiannya dipakaikan Ya, tuh. pakaikan. Terus dimandikan enggak Ustaz? Tidak Tidak dimandikan, bahkan tidak disolatkan. Tidak disolatkan. Tidak, cukup dikubur Siap. saja. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, cukup Ustadz. Cukup ya? Ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.